Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan diskusi yaitu tentang pendekatan normatif dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan paparannya duluan, dipersilahkan. Aku bis. Ya, silakan Ufron. Baiklah, saya akan membahas mengenai sedikit tentang Undang-Undang Dasar Sementara beserta isi dan kandungannya. Undang-Undang Sementara mulai berlaku 1950 sampai 5 Juli 1959 yang merupakan konstitusi yang berlaku menggantikan konstitusi sebelumnya. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Undang-Undang Sementara ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan undang-undang ini, Presiden hanyalah sebagai kepala negara dan sama sekali tidak memegang jabatan sebagai kepala pemerintah. Pemerintahan berada di tangan Dewan Menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Serta kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan bersama-sama dengan DPR. Isinya yaitu Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea yang di dalamnya memuat dasar negara Pancasila. Kedua, mengenai bab 1 tentang Negara Republik Indonesia yang terbagi menjadi 6 bagian. Ketiga, mengenai bab 2 tentang alat-alat perlengkapan negara yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang keempat, mengenai bab 3 tentang tugas alat-alat perlengkapan negara yang terbagi menjadi 6 bagian. Kelima, mengenai bab keempat tentang pemerintah dan daerah-daerah swapraja. Keenam, mengenai bab 5 tentang konstituante. Ketujuh, mengenai bab 6 tentang perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup yang dibagi menjadi 3 bagian. Baiklah, sekian saja. Terima kasih saudara atas pemaparannya. Saya persilakan kepada teman-teman lain yang Aku bis, sorry bis. ya, silakan saudara Tori. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara. Menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 45. Cukup ya? Terima kasih Tori atas pemaparannya. Ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan pemaparannya, silakan. Aku bis. Ya, silakan. Siapa bis? Oh, Kiki, silakan Kiki. Baiklah, saya akan menjelaskan. Videonya on ya. Prinsip sistem kenegaraan. Yang pertama, yaitu penghapusan Senat, PR, RIS, dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang ketiga, DPRS bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam UUD baru. Yang keempat, konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu. Sekian, bis. Baik, terima kasih Kiki atas pemaparannya. Baiklah, kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan pemaparannya, dipersilahkan. Aku bis. Silakan, Ferian. Sistem pemerintahan UUD RIS itu yaitu parlementer. Pada masa ini,
Sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Periode UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ferian, atas pemaparannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan pemaparannya. Habis. Ya, Gavin, dipersilakan. Baiklah, kemudian mengenai alat-alat pelengkapan negara telah diatur menurut UUDS 1950, terdiri dari yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, kedua Menteri-Menteri, tiga Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Dan di antara alat-alat perlengkapan negara itu telah diatur juga tugas-tugasnya sesuai dengan bab 3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang merincikan pada bagian pertama tentang pemerintahan, bagian kedua tentang perundang-undangan, bagian 3 tentang pengadilan, bagian 4 keuangan, bagian 5 hubungan luar negeri, dan bagian 6 tentang pertahanan kebangsaan dan keamanan umum. Sekian, please. Ya, terima kasih Saudara Gavin atas pemaparannya. Dipersilakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan pemaparannya. Ya, please. Ya, Kelvin, silakan. Saya ingin menambahkan latar belakang dan dasar keberlakuan UUDS 1950 ini. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 ini karena dibubarkannya karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Dan juga dasar keberlakuan UUD 1950 ini ialah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar 71 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sekian, please. Terima kasih Kelvin atas pemaparannya. Baiklah, kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Ya, silakan Roni. Nah, jadi aku menambahi di sini ini ada sistem ekonomi, ketentuan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Dasar 1950 dimuat dalam bagian ke-6 tentang asas-asas dasar khususnya pada pasal 36, pasal 37 dan pasal 38. Pasal 36 sendiri berbunyi penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran, serta penyelenggaraan penyediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Nah, jadi di sini pasal 36 UUD 1950 ini menyatakan bahwa kesejahteraan sosial itu telah dijamin oleh pemerintah. Selain itu juga terdapat pasal 37 dan pasal 38. Terima kasih, Bis. Ya, terima kasih pada Roni. Baiklah, untuk teman-teman lain yang ingin menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Bagaimana peserta lain? Apa ada yang ingin menyampaikan pemaparannya?
Aku. Ya, silakan Dwiman. Aku mau menjelaskan sistem ekonomi UUD 1950. Menurut pasal 437 UUD 1950 menyatakan bahwa penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya. Yang kedua, dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang. Maka kepada sekalian orang yang menurut sifat, bakat, dan kecakapan masing-masing sumber-sumber kemakmuran negeri. Yang ketiga, pengusaha mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli pasar yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sementara itu, pasal 38 UUDS 1950 mengambil oper saja rumusan pasal 33 UUD 1945. Pasal 38 UUD 1950 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup seorang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sudah itu, Pis. Ya, terima kasih Dwiman. Kepada para peserta lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pemaparannya? Dipersilakan. Apis. Ya, Dewa. Nipis. Ya, silakan Dewa. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Sementara 1950 yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah parlementer. Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet sebagai imbangnya presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal-pasal berikut. 1. Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950. Presiden adalah kepala negara. 2. Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. UUDS presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembantu kabinet. Sesuai anjuran pembentukan kabinet, presiden mengangkat seorang perdana menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950. Keempat, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. 5. Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950. Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. 6. Pasal 84 UUD 1950. Presiden berhak membubarkan DPR. Keputusan yang menyatakan pembubaran itu juga memerintahkan pula mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari. Sudah, Bis. Ya, terima kasih kepada Saudara Dewa atas para peserta lain. Apakah ada yang ingin menyampaikan pemaparannya? Ya, baiklah, mungkin saya akan menyampaikan sedikit pemaparan tentang UUDS tahun 1950, terutama dalam bidang yudikatif. Jadi yang sepenuhnya melaksanakan kewajiban di bidang yudikatif ini adalah sepenuhnya tugas dari Mahkamah Agung. Jadi menurut pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi
yang bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan lain berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Di samping itu, Mahkamah Agung dapat memberi nasihat kepada Presiden berkenaan dengan pemberian gerasi atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Sekian paparan dari saya. Apakah para peserta lain ada yang ingin menambahkan?